Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sebuah kesempatan yang sangat indah hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu, dan saya sangat-sangat berharap bahwa Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, kita bersyukur karena begitu besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga jikalau detik hari ini kita masih ada, itu bukan karena kuat dan hebat kita, firman Tuhan berkata, tetapi karena kasih karunia, karena anugerah yang sangat luar biasa yang dicurahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kesempatan malam hari ini saya ingin membagikan berkat buat Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saya berharap apa yang dapat saya sampaikan lewat media ini, apa yang dapat saya sampaikan lewat kesempatan ini, terus dapat memberkati Bapak Ibu sekalian, terus bisa menjadi bahan renungan, bahan pengajaran yang dapat memberikan pertumbuhan iman yang baik, pertumbuhan iman yang sehat, kemudian juga boleh menjadi fondasi, boleh mengingatkan dan menasihati kita sekalian supaya kita semakin terbangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya pilihkan bagi kita sekalian, yang terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-31, dan Bapak Ibu boleh perhatikan bagian Alkitab yang Bapak Ibu punya, dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitab yang Bapak Ibu punya atau Bapak Ibu pegang sekalian ya. Demikianlah firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31 dalam satu tema, hidup ini adalah kesempatan
bagi Tuhan. Saya ulangi, tema yang akan menjadi bagian renungan kita pada kesempatan malam hari ini adalah hidup ini adalah kesempatan bagi Tuhan. Setiap kita manusia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menikmati, yang menerima, merasakan dan mengalami kehidupan di tengah-tengah dunia ini, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Mengapa saya katakan demikian? Kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang sangat-sangat luas. Kesempatan yang sangat-sangat besar. Tuhan memberikan kepada kita satu kehidupan yang sangat-sangat istimewa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesempatan yang besar ini atau kesempatan yang sangat luas ini banyak kali tidak dapat dihargai dengan baik oleh sebagian manusia. Banyak orang yang belum menghargai dengan baik waktu, kesempatan yang Tuhan berikan selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada yang kemudian masuk dalam berbagai macam dunia kejahatan dengan berbagai macam alasan. Misalkan saja orang mencuri dengan alasan kekurangan uang. Orang membunuh dengan alasan kekurangan uang. Kemudian banyak juga yang terjun misalkan dalam kehidupan yang tidak benar, misalkan menjual diri dengan alasan tidak punya uang. Masuk dalam dunia hitam dengan alasan supaya makin kuat, makin hebat, disegani, ditakuti, atau mampu menghadapi tantangan atau bahaya yang datang dalam kehidupannya hanya dengan sekali pukulan, dengan sekali hentakan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sikap yang demikian atau tindakan-tindakan yang demikian sebenarnya tidak mencerminkan citra sebagai manusia yang mulia. Tindakan kejahatan yang tadi saya sebutkan tadi, ada beberapa contoh tadi, itu sebenarnya menunjukkan citra kita sebagai manusia yang tidak mencerminkan sikap atau kehidupan kita sebagai manusia yang mulia. Sikap yang demikian tidak mencerminkan sikap kita sebagai gambar dan rupa Allah, sebagaimana kata firman Tuhan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu sekalian, tidak jarang kita mendengar bahwa para pelaku kejahatan tersebut ternyata adalah orang-orang yang sudah terdata sebagai anggota gereja. Saya tidak menyebutkan denominasi mana, tetapi banyak kali para pelaku kejahatan itu adalah orang-orang yang sudah terdata sebagai anggota gereja. Atau dengan kata lain bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah
menyebut diri mereka atau dengan label sebagai orang Kristen. Atau bahkan lebih lagi mereka sudah dikategorikan sebagai bagian atau bilangan dari orang-orang yang percaya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah, mengapa orang-orang yang sudah terdata atau masuk menjadi anggota gereja, menjadi bilangan dari orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen, tetapi masih melakukan atau masih hidup dalam kehidupan yang tidak benar demikian? Apakah mata rohani mereka belum dibukakan atau mata rohani mereka belum dicelikkan oleh para pendeta, oleh para hamba Tuhan lewat pengajaran yang disampaikan, lewat mimbar gereja, atau dalam ibadah-ibadah rumah tangga? Atau apakah hati mereka memang sudah keras seperti batu, demikian kata firman Tuhan? Apakah hati mereka sudah keras seperti batu sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah? Tidak ada rasa takut dan tunduk atau taat kepada kebenaran firman Allah yang sudah mereka dengarkan dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan lewat mimbar-mimbar yang ada. Seharusnya kita sebagai orang percaya kita sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Seharusnya kita sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa bersaksi tentang betapa baiknya Tuhan. Kita bisa bersaksi tentang betapa mulianya Tuhan, betapa baiknya Tuhan yang telah merancang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesempatan malam hari ini kita belajar atau kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menceritakan kepada kita tentang kehidupan seorang hakim, yaitu Simson. Kehidupan Simson kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa kehidupan Simson itu sebenarnya adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat istimewa. Karena dalam penantian yang panjang, dalam sebuah masa yang sangat panjang, dalam situasi yang sangat sulit, tetapi akhirnya Allah berjanji kepada orang tuanya atau kepada ibunya bahwa dalam kondisi mandul pun nanti dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Oleh karena itu keberadaannya di tengah-tengah dunia ini atau keberadaannya di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel itu adalah sebuah kehendak. Satu kehendak dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar, kalau kita baca dalam pasal sebelumnya, saya ajak Bapak Ibu sekalian kalau kita baca, ya, itu dimulai dari pasal yang ke-13, ya. Kalau kita baca mulai dari pasal 13 sampai dengan peristiwa tadi, saudara-saudara, di situ kita akan menemukan keterangan yang sangat lengkap berkenaan dengan kehidupan atau pribadi dari Simson itu sendiri. Simson dikatakan adalah sebagai seorang nasir Allah. Apa sih yang dimaksud dengan nasir? Simson dikatakan sebagai seorang nasir Allah. Apa sih yang dimaksud dengan nasir? Nasir itu
Artinya bahwa Simson ini dipilih oleh Allah. Simson dipilih atau dia dikhususkan oleh Allah. Karena dia dipilih kemudian dikhususkan, maka kewajibannya adalah bahwa sebagai orang pilihan, maka dia diminta untuk hidup selaras, sejalan dengan maunya Tuhan, dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Allah memilih dia, kemudian memberikan materai dalam kehidupan Simson. Janjinya kepada Simson, secara khusus waktu itu kepada orang tuanya, bahwa anak yang akan dilahirkan itu tidak boleh kena pisau cukur rambut dan juga jenggotnya. Ya. Kalau kemudian ini dilanggar, maka resikonya itu sangat-sangat mengerikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, Allah merancang kehidupan Simson ini menjadi satu kehidupan yang sangat luar biasa. Allah merancang kehidupan Simson dengan satu tujuan yang sangat mulia, yaitu bagaimana kehadirannya di tengah-tengah Israel, itu dia bisa hadir menjadi penyelamat. Dia bisa menyelamatkan orang Israel dari penjajahan orang-orang Filistin pada zaman itu. Dan kemudian keistimewaan yang dimiliki oleh Simson adalah bahwa Allah mengaruniakan kepada Simson hak berkat yang sangat istimewa, yaitu roh Allah tinggal di dalam hidupnya. Nah, kehadiran Allah di dalam kehidupan Simson ini yang akhirnya membuat Simson menjadi satu pribadi yang sangat kuat, satu pribadi yang sangat perkasa, satu pribadi yang sangat kokoh, sehingga firman Tuhan menceritakan dengan sangat jelas bahwa dia mampu untuk membunuh binatang buas, singa muda hanya dengan tangannya saja. Dia mampu membunuh ratusan orang hanya dengan alat yang sederhana. Dia mampu untuk melepaskan diri dari ikatan tali-tali orang Filistin hanya dengan sekali hentakan saja. Sehingga tak kala orang-orang Filistin berhadapan dengan Simson, mereka sangat ketakutan. Mereka lari terbirit-birit karena kekuatan yang ada pada kehidupan Simson. Satu karunia, satu kesempatan hidup yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Simson. Tetapi kalau kita baca secara cermat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam bacaan kita di pasal-pasal sebelumnya, sebelum sampai pada puncak pembacaan kita sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-28 pasal 16 sampai dengan ayat yang ke-31 bacaan kita, kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa seolah-olah Simson tidak menghargai hak istimewa yang ia miliki. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, kita mendapati bahwa seolah-olah Simson tidak menghargai hak, tidak menghargai kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah atau yang dia miliki di dalam hidupnya. Alkitab mencatat, saudara-saudara, bahwa dia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Larangan untuk mengambil perempuan dari bangsa yang lain dia tidak indahkan. Bahkan larangan tersebut sebenarnya disampaikan, keberatan tersebut disampaikan oleh orang tuanya, oleh mama dan papanya. Tetapi
dia tidak mengindahkan akan larangan orang tua dan kemudian tetap berjalan pada pendirian atau dalam kehendaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh ke dalam pelukan seorang wanita. Dia jatuh ke dalam bujuk rayu wanita Filistin. Pertama, demikian. Ya. Dia menikah pertama dengan seorang perempuan di Timna. Pada saat itu juga dia jatuh ke dalam rayuan perempuan tersebut dengan merengek, dengan menangis di hadapan di bawah kaki Simson dengan kata-kata bahwa engkau tidak mencintaiku dan seterusnya. Kemudian Simson akhirnya memberitahukan teka-teki yang sudah dia berikan kepada orang-orang Filistin. Kemudian firman Tuhan menceritakan lebih lanjut bahwa kemudian dia menghampiri seorang perempuan sundal. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia akhirnya jatuh hati dengan seorang perempuan yang namanya Delila. Dan lewat kehidupan Delila, akhirnya dia harus mati di tangan orang-orang Filistin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haknya sebagai seorang nasir Allah ditukar dengan cinta, ditukar dengan asmara yang sebenarnya nikmatnya hanya beberapa detik saja. Atau dengan kata yang lebih bijak adalah bahwa dia menukar akan hak istimewanya dengan cinta atau dengan asmara, dengan rayuan perempuan yang nikmatnya hanya beberapa saat saja. Dia lebih terpikat dengan hal-hal yang bersifat sementara daripada kemudian dia memikirkan apa yang seharusnya dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya di dalam pasal 16 ayat yang ke-20 menjelaskan bahwa kemudian Allah atau roh Allah meninggalkan akan kehidupan Simson. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat menyedihkan, saudara-saudaraku, ketika Allah meninggalkan kehidupan kita. Atau lebih tepatnya, saudara-saudara, sebenarnya sangat menyedihkan ketika kita hidup tanpa Allah. Ketika Allah meninggalkan Simson, sebenarnya Simson hidup tanpa Allah. Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Dia sudah tidak punya pengharapan apa-apa. Karena kita tahu dalam bacaan firman Tuhan bahwa kekuatan dia itu datang bukan karena kekuatan dirinya, tetapi karena Allah yang ada di dalam kehidupan Simson, yang memberikan kepada dia kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, ketika kita hidup tanpa Allah, maka kehidupan kita itu menjadi sangat kacau. Sekali lagi, saya mau katakan dan tegaskan bahwa ketika kita hidup tanpa Allah, maka kehidupan kita menjadi kacau balau. Kehidupan kita menjadi malang. Ya. Susah sekalipun. Ya. Sekalipun mungkin kita punya uang yang sangat banyak, tetapi sesungguhnya kita sangat menderita. Kita mengalami kesusahan, kita merana, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai dan sejahtera sebenarnya ketika kita hidup tanpa Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu
Berapa kali Tuhan akan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dengan tujuan untuk bisa memuliakan, bersaksi tentang Dia. Dalam cerita-cerita Alkitab, ada yang hanya dikasih satu kali kesempatan hidup. Ada yang hanya dikasih satu kali kesempatan hidup saja. Saya ambil contoh misalkan tentang Yudas Iskariot. Yudas mendapat hak istimewa sebagai bagian dari bilangan murid-murid Tuhan yang hampir kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Dia makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia minum bersama-sama dengan Tuhan. Dia kemana-mana sepelayanan dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan mengadakan perbuatan ajaib. Dia melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Kemudian dia mendengarkan firman Tuhan setiap hari kurang lebih 3 tahun. Dan sebenarnya dia harus lulus dengan IP cum laude sebenarnya. 3 tahun. Dia mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa, yang mungkin tidak dimiliki sama seperti kita. Kita sekarang hanya dengarkan cerita, tetapi dia melihat langsung, menyaksikan langsung, berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata itu tidak menjadi cukup karena dia sangat tamak, firman Tuhan berkata. Dia sangat rakus. Dia cinta akan uang. Sehingga kemudian Alkitab menceritakan bahwa dia menjual Tuhan yang menjadi juru selamat sebenarnya untuk kehidupannya. Alkitab menceritakan lebih jauh bahwa Yudas akhirnya mati sia-sia. Dia mati sia-sia di atas tanah di mana dia membeli dengan uang yang sudah dia jual. Tuhan Yesus. Dia bunuh diri kemudian mati sia-sia. Tidak bisa menjadi berkat apa-apa. Ada yang hanya diberikan satu kali kesempatan hidup. Mungkin kesempatan itu mirip seperti kehidupan yang dimiliki oleh Yudas. Tetapi juga ada hamba Tuhan yang diberikan 2 kali kesempatan untuk bisa hidup kembali dan kemudian menyatakan keperkasaan Tuhan. Yunus misalnya. Saat pertama kali dia dipanggil oleh Tuhan, masuk ke dalam sebuah pelayanan, pergi memberitakan Injil, firman Tuhan ceritakan bahwa dia lari. Tetapi akhirnya Tuhan membawa dia masuk ke dalam bahaya maut. Selama 3 hari 3 malam dia ada di perut ikan. Tuhan membawa dia ke dalam bahaya maut. Tuhan mengajar dia dengan kesempatan tersebut. Dan kesempatan tersebut menjadi kesempatan terbaik bagi dia untuk merenungkan kehidupan. Kesempatan tersebut menjadi kesempatan terbaik untuk dia bisa berbalik dari setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan kepada dia kesempatan yang kedua. Dia sadar kemudian kembali ke jalan Tuhan. Tuhan memberikan kepada dia kesempatan yang kedua. Dan kesempatan yang dimiliki oleh Simson adalah satu kesempatan yang cukup panjang. Kesempatan kedua yang dimiliki oleh Simson adalah kesempatan yang cukup panjang. Dalam hitungan hari, minggu, bahkan sampai bertahun, dia kembali melayani sebagai seorang nabi.
Saudara-saudara yang kekasih, di dalam cerita tentang Simson yang menjadi bagian firman Tuhan dalam bacaan malam hari ini, Tuhan juga sebenarnya memberikan kepada Simson 2 kali kesempatan untuk dapat menjadi saksi yang benar. Dan kesempatan yang dimiliki oleh Simson tidaklah sebanyak kesempatan yang dimiliki oleh Yunus. Kesempatan yang dimiliki oleh Simson cuman sedikit saja waktu. Saat roh Allah meninggalkan dia atau ketika dia hidup tanpa Allah dalam hidupnya, ke dalam kekacauan yang sangat amat, penderitaan yang amat sangat karena matanya dikatakan dicuntil, sehingga dia dijadikan tawanan di penjara. Tetapi kemudian datang kesempatan itu di mana dia dibawa ke dalam sebuah ruang pertemuan yang sangat luas, di mana tempat berkumpulnya para raja dari seluruh kota yang ada di Filistin. Dan ketika dia dipanggil, dia sadar bahwa itu adalah kesempatan terakhir di mana dia bisa menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terhadap orang-orang Filistin. Kesempatan yang dia miliki tidak banyak, hanya hitungan mungkin menit, hitungan jam, bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu atau tahun, hanya beberapa jam. Hitungan jam boleh, 1 atau 2 jam saja. Tetapi kesempatan itu ketika dia ada dalam penderitaan itu adalah kesempatan yang bagi dia untuk sadar. Kesempatan bagi dia untuk dia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ketika dia dipanggil untuk masuk ke dalam ruang pertemuan, untuk dijadikan tontonan bagi banyak orang, disitulah kemudian dia memanggil kembali nama Tuhan. Dia kembali berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru, Alkitab memberikan kesaksian yang sangat pasti bahwa Allah mendengar, kemudian melakukan seperti apa yang diminta oleh Simson. Dia mati menjadi salah satu atau menjadi salah seorang pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang Filistin yang dia bunuh pada waktu matinya lebih banyak daripada orang yang dia bunuh ketika dia masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Simson sadar akan panggilannya sebagai saksi. Simson sadar panggilannya sebagai penuntun bagi umat kepada jalan keselamatan. Dan akhirnya dia bukan mati sebagai seorang pecundang, tetapi dia mati sebagai seorang pahlawan Allah. Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang harusnya berbahagia. Kenapa kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia? Karena firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita diangkat menjadi umat pilihannya. Firman Tuhan berkata bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Umat yang kaya akan anugerah Allah di dalam Kristus, yaitu karunia keselamatan yang kekal.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang dipilih, yang ditetapkan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, maka kita haruslah menjadi saksi yang benar. Kita haruslah menjadi saksi yang setia dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan atau Tuhan karuniakan kepada kita. Mungkin, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir saya untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk hidup. Mungkin juga besok. Mungkin juga lusa. Atau minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun depan. Kita tidak tahu. Maka kemudian orang bijak berkata demikian. Hiduplah bagi Allah. Hiduplah bagi Allah. Seolah-olah besok kamu akan mati atau akan meninggalkan dunia ini. Apa artinya? Artinya bahwa hiduplah secara bertanggung jawab. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudara diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pejabat negara, maka pakailah kesempatan tersebut bukan untuk memakmurkan diri sendiri, tetapi bagaimana kemudian dengan kekuasaan yang Bapak Ibu miliki sebagai seorang pejabat, untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di mana Bapak Ibu pimpin. Jikalau Bapak Ibu adalah seorang sopir, maka gunakanlah karunia tersebut untuk bisa melayani Tuhan. Karena tidak semua orang bisa membawa kendaraan sebaik Anda. Jikalau Anda adalah seorang buruh, maka pergunakan kesempatan itu agar saudara bisa melayani di dalam ladang pekerjaan sebagai seorang buruh. Entahkah buruh kasar, entahkah buruh halus, entahkah buruh serabutan dan lain sebagainya. Pergunakan kesempatan tersebut untuk bisa melayani. Karena tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan seperti yang saudara lakukan. Pekerjaan yang saudara lakukan adalah sebuah pekerjaan yang sangat-sangat istimewa. Jika saudara sebagai seorang polisi, sebagai seorang tentara, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan baik untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan, menyatakan keperkasaan, kemuliaan, kebaikan dan kemurahan Allah lewat pekerjaan sebagai seorang polisi atau tentara. Jikalau saudara adalah seorang pengacara, maka pergunakanlah karunia tersebut, kesempatan tersebut untuk menjadi seorang pengacara yang benar-benar dapat memuliakan Tuhan. Jikalau saudara adalah seorang guru atau apapun jenis pekerjaan saudara, pergunakan itu menjadi kesempatan yang baik. Dan ingat, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir saudara, di mana saudara bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai umat Allah, maka firman Tuhan memberikan nasihatnya demikian. Hiduplah dalam terang sebagai anak-anak terang. Sebab terang itu hanya berbuahkan kebaikan. Janganlah hidup di dalam kegelapan, sebab di dalam kegelapan hal itu bisa menuntun hidup kita kepada kesesatan, kepada kematian, kepada penderitaan, kepada kesusahan, bahkan ke dalam kematian abadi, di dalam siksaan yang tiada hentinya
yaitu di dalam neraka yang kekal. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan hari ini dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah-Mu di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Beri kami kekuatan di dalam Roh-Mu, agar kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.